Iya ya, temen tembok. Kalau kita sehat selalu, salam dan bahagia, itu kata guru penggerak. Lancar kok, terdengar dengan lancar. Masuk, masuk dengan jelas kok. Apanya? Oh, oh ini apa? Sosialisasi apa ya? Lebih ke sinkronisasi BKK sih, Bursa Kerja Khusus kan. Kebetulan BK ada layanan karirnya dari sekolah dilibatkan langsung juga untuk penyalurannya lewat BKK-nya. Jadi ya udah BK, biar BK-nya aja sekalian disalurkan, menyalurkan apa? Ngeploting anak-anaknya mau di mana ya, kerja untuk kuliahnya, kerjanya potensinya kayak gimana gimana. Jadi sekalian BK-nya sama BKK-nya kayak gitu. Baik, baik. Uh, belum lah. Karena emang susah, emang susah. Kenal sama diri itu susah. Kalau itu menurut aku ya, susah banget asli. Kayak akhirnya kita lebih lebih gampang aja untuk mengenali orang lain. Kayak kita, sesederhana lah ya. Eh, Misal punya cewek atau kamu punya cowok gitu ya. Kamu cenderung tahu nih makanan favorit cowok kamu apa daripada kamu sendiri makanan favorit kamu apa. Atau misalkan nih cowok kamu wisuda ya, kamu bisa bawa makanan kesukaan dia, tapi ketika kamu wisuda kamu gak bisa milih makanan-makanan yang kamu suka atas pencapaian kamu. Susah. Gimana tuh? Itu betul, 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 sangat. Iya, penting banget. Malah sebelum kita memutuskan untuk mengenal orang lain, harusnya kita kenal dulu sama diri kita. Gitu. Penting banget, penting banget. Kenapa? Karena kita akan tahu apa yang akan kita lakukan ke orang lain gitu. Misalkan nih orang lain, kita kenal nih sama orang lain nih, teman kita lah, bestie, gini dah. Gitu. Tapi ketika kita tidak mengenali diri kita sendiri, kita cenderung susah untuk berkomunikasi sama dia. Makanya sering berbeda pendapat, nggak sefrekuensi gitu karena kitanya nggak keras kepala ngertiin dia, karena beban yang kita terima mungkin terlalu berat sama diri kita, masalah diri kita sendiri, itu jadinya agak sulit gitu. Makanya kalau dibilang kita harus kenal orang lain, betul, tapi baiknya adalah ketika kamu memutuskan untuk mengenal orang lain, ya kenal diri kamu dulu sebelum kamu kenal ke orang lain kayak gitu. Itu banyak, menurutku banyak banget ya, karena eh, ketika kita nih ya, orang nih ya, memutuskan untuk kenal nih sama diri kita, pertama tadi menurutku ya, ini tadi bisa mengontrol eh, reaksi reaksi apa yang akan kita berikan ke orang lain. Jadi
orang lain pun akan lebih nyaman dengan kita. Kita bisa membaca suasana dia dan kita nih. Kayak kita lagi mood banget nih, kita ngeresponnya kan pasti enak, menyenangkan gitu kan. Kalau kita lagi gak mood nih, kita kan bisa nolak dengan pelan-pelan gitu. Itu maksudnya kayak gitu, kayak mengenal mengenal diri itu jauh sebelum sampai ke gue tuh passionnya di sini, passionnya di situ. Enggak, jauh sebelum situ menurutku adalah kita mampu dulu ngerti kalau misalkan apa, aku udah cukup berat di titik ini, jadi kalau misalkan lewatin itu ntar dulu, pelan-pelan masuknya, kayak gitu kalau aku. Terus eh, yang tadi aku bilang, saya lagi kebiasaan di kelas, kebiasaan di kelas ke bawah, kayak apa, ngomong apa kan tadi, lupa. Kayak aku dia misal tadi bilang kan, ternyata lebih lebih sulit mengenal diri kita daripada mengenal orang lain gitu kan. Ketika kita mampu mengenal diri kita, kita artinya bisa mengontrol emosiku sendiri gitu ya, emosiku sendiri, bukan emosi orang lain. Karena emosi orang lain ya udah kehendak orang lain, udah bukan kita lagi gitu kan. Kita nggak bisa sama sekali memutuskan orang lain harus seperti apa, seperti apa, seperti apa. Ketika aku bilang A, orang lain harus bilang B, nggak kayak gitu kan. Kan semerdeka merdekanya kita, kalau kita bilang kan gue manusia, gue makhluk yang merdeka, makhluk yang bebas. Ingat, kamu ke Malaysia aja butuh paspor gitu kan. Nanti di Malaysia merdeka gitu kan, Indonesia merdeka nih, lu mau ke Malaysia juga butuh butuh sesuatu biar lu bisa masuk ke sana gitu kan. Nah, kayak gitu, sama aja kayak ibaratin manusia aja. Kita bilang kita adalah manusia yang merdeka, bebas. Ya itu, tapi ketika kamu masuk ke dalam kemerdekaan orang lain, lu nggak boleh semena-mena, gitu kan. Kita harus pelan-pelan masuknya, tidak menyinggung apapun yang ada di apa, kebiasaan budaya yang dia dia biasanya lakukan. Itu maksudku, kayak bisa mengontrol emosiku ketika misalkan dia lagi emosi sedih, cerita banyak ke kita kan nggak mungkin dong ngomong, ya elah gitu doang cerita lu, ya nggak mungkin kan. Walaupun itu yang biasanya, bukan biasanya kali, sering terjadi gitu kan. Kalau misalkan kita udah mentang-mentang ngerasa udah bestie banget nih sama orang, ketika kita teman kita cerita, kita jawabnya kayak, ya elah gitu doang, sabar, kayak lah itu mah masih mending. Iya, beban yang mereka rasakan kan kita nggak pernah tahu gitu kan. Itu pentingnya kita bisa mengkontrol emosi. Dengan cara gimana? Ya kenal sama diri kamu. Kamu sampai sejauh mana bisa ngedengerin masalah-masalah orang. Itu karena menurutku tahap untuk mengenal diri selanjutnya adalah kita menjadi pendengar. Sebelum ke respon, ya, sebelum ngasih respon, kita menjadi pendengar dulu. Mendengarkan itu sulit, capek. Itu denger itu capek, bener-bener menguras energi gitu kan. Ini dah, aku pernah pernah punya cerita lah ya. Eh, Mendengarkan, duduk gitu, konseling gitu kan, karena kebetulan guru BK, jadi kerjanya ngedengerin bocah. Iya, sama siswa, ngedengerin bocah tuh duduk tek, 10 menit, 20 menit, itu masih sangat menyenangkan. Artinya kita masih sangat interest, tertarik dengan masalah yang ada. 30 menit, 40 menit kan dia ceritanya udah mulai kompleks tuh masalah pasti. Ya kan? Lebih, wah, oh ternyata gini ya. Kadang apalagi kalau cerita-cerita yang menurut kita nggak masuk akal. Ya nggak bisa dong diceritain di sini ya, masalah klien, masalah siswa kan. Kayak ada masalah-masalah siswa yang nggak masuk akal, bener-bener nggak masuk akal. Tapi itu menarik, jadi kita penasaran kan. Ini kalau udah lebih dari 40 menit, biasanya aku ya, bukan orang lain. Wah, udah pusing. Udah minum, ya minum air putih, nyari air putih dulu ya. Terus kadang ngemil. Aku tuh selalu sedia superstar di sini. Tapi lagi habis kali. Selalu sedia ketika konseling, aku selalu sedia superstar. Pertama, enggak dong. Pertama buat dia konselingnya, buat bocah kayak kita gimana kalau
makan dulu. Kadang katanya coklat itu bisa bikin kita rileks. Nah, aku selalu bilang kayak gitu ke anak ketika, tapi posisinya kalau dia nggak nangis, jangan sampai nangis dikasih superstar, jangan. Oh, nggak bisa, lagi nangis seret gitu kan. Kasih superstar, makan sambil ngobrol gitu kan, jadi biar ngisi, ngecharge tenaga lah gitu. Di situ ternyata capek loh, mendengarkan aja capek. Di atas 1 jam itu udah ngerasa mual-mual, apalagi kalau habis ngopi ya, detak jantung udah kenceng banget, tiba-tiba ada siswa datang kan, kita nggak bisa ngindarin dong. Maksudnya apalagi kalau keadaan dia emang bener-bener kurang baik gitu kan, kan kita bener-bener nggak bisa ngindarin itu gitu kan. Nah itu mendengarkan itu susah, dan ketika kita tidak terbiasa ya susah gitu kan. Ketika kita nggak tahu titik mood kita lagi baik atau enggak, perasaan kita lagi enak atau enggak, pikiran kita lagi kalut atau enggak, kita akan cenderung kesulitan, dan kita akan cenderung memberikan reaksi yang berbanding terbalik dengan harapan yang didengar, yang ngedengar. Iya betul, itu penting banget. Akhirnya kan itu bagian dari, menurutku ya, itu bagian dari mengenal diri kita sendiri gitu. Kita tahu batasan sejauh mana kita bisa ngobrol panjang, kita juga tahu batasan bisa sejauh mana kita bisa mendengarkan gitu kan, untuk akhirnya kita memberikan respon yang baik kepada orang-orang. Minimal ya tidak tidak membandingkan lah, tidak tidak apa sih bahasanya, eh apa ya, ya itu tadilah, membandingkan, akhirnya mengadu nasib, tidak mengadu nasib gitu. Jadi tahu waktunya, tahu timingnya gitu. Kadang kan gitu kan, kita lagi cerita nih panjang-panjang, terus yang ngedengerin bilang gini, lah lu gitu, gue gini nih, udah dia yang cerita jadinya panjang banget nih. Seret. Kan jadi mengadu nasib ya gitu. Boleh, boleh. Bercerita itu kan boleh kapanpun dan dimanapun ya. Cuman ya itu, kadang kita harus mempertimbangkan timingnya. Timing buat bercerita itu juga ada gitu kan. Kayak kalau contoh ya, ini keadaan yang mungkin bisa jadi nggak mungkin sih. Kayak misalkan, jangan deh. Itu kalau terlalu mustahil, kayak ada terlalu mustahil. Terlalu mustahil. Kayak teman kita misalkan dia dapat nilai jelek gitu kan, nilai 6 misal, nilai 6, kita dapat nilai 8, tapi tuntutan orang tua kita harus 9. Ini sama-sama nggak enak dong. Misalkan yang 6 cerita ke yang nilai 8, ya elah gue remedi nih, gue remet dapat 6 doang, gimana ya, masa gue remet sih, perasaan gue udah belajar semaksimal mungkin ini itu dan sebagainya gitu. Terus tiba-tiba yang, oh ya lu sabar ya, lu kurang ini kali, besok-besok belajar bareng gua dah gitu. Itu kan respon positif ya, baik ya gitu kan. Tiba-tiba gue juga bingung nih, masa gue dapet nilai 8 ya, gue gimana ya gitu kan. Kan jadinya, ya kan jadinya serem ya gitu kan. Bukan serem, tapi kayak jadinya timingnya kurang aja gak sih gitu kan. Oh ya Allah, gue harusnya alhamdulillah gitu kan, dapat nilai 8, di teman gue dapat nilai 6, udah remedi, mungkin juga sampai rumah diomelin gitu kan. Gue dapat nilai 8, yang penting diomelin doang, nggak remet enggak gitu kan maksudnya. Jadi ya menurutku untuk cerita pun ya kita harus tahu posisi. Nah itu pentingnya mengenal diri, gimana sebelum kita tahu orang lain gitu, tahu timingnya kan. Dengan mengenal diri kita biasanya kita akan cenderung bisa membaca suasana yang menurut kita nyaman dan menurut orang lain juga nyaman gitu. Nah itu jadi penting banget buat timing kita bercerita, timing kita untuk curhat dengan teman-teman kita kayak gitu. Apalagi ya, eh nggak
kalau nggak berhasil mengenali diri kita dan baik. Oh iya. eh Apa ya, gini, mengenali diri kita itu kan salah satu hal yang ngebuat kita akhirnya bisa tahu batasan tentang diri kita, bisa men-challenge sejauh apa tantangannya. Jadi bukan cuman kayak ya gue kenalnya gue A B C D doang nih, jadi ya udah segitu doang. Nah, nggak berhak tantangan apapun apapun karena itu udah di luar kemampuan gue, enggak gitu. Tapi mengenal diri kita itu, kita juga tahu batasan sejauh mana kita bisa menerima tantangan. Jadi nggak cuman kayak air ngalir doang gitu kan, tapi kita juga bisa tahu sejauh mana sih gue bisa menangkap tantangan itu, sejauh mana sih gitu. Nah, pertama ya, menurutku tentang percaya diri. Ketika kita mengenal diri kita akan cenderung bisa percaya sama diri kita. Karena kan tahu porsinya. Oh, gue jadi MC nih. Gue percaya diri nggak ya? Ah, jangan dah. Misalkan komunikasi gue masih jelek, berarti jangan dulu. Misalkan gitu. Atau kalau, oh tapi gue kayaknya mampu deh. Nah, itu kan udah bentuk dari challenge nih. Gue mampu kayaknya deh. Gue minimal bisa mencairkan suasana walaupun kalimatnya masih terbata-bata. Nah, itu kan akhirnya diasah, tas. Nah, tentang kepercayaan dirinya, komunikasi akhirnya, ya betul. Gimana? Ya, bisa dibilang seperti itu karena dia akhirnya berani men-challenge. Karena kan ketika orang berani men-challenge, kita berpikir bahwa oh gue mampu kali ya, gitu Fit. Dan ketika kita berpikir oh gue mampu, artinya kita apa namanya, tahu batasan kemampuan kita sampai sejauh mana gitu kan. Nah, itu yang pertama tentang percaya diri. Yang kedua, itu tadi kita tahu batasan tentang diri kita, tahu sejauh mana. Contoh ya, misalkan jangan ini deh, jangan yang terlalu sulit dah menurutku yang mudah itu gini. Kamu makan seblak level 10 dengan padahal kamu bisanya makan seblak level 5 maksimal. Kalau 5 di atas 5 kamu diare gitu kan. Itu kan bagian dari kamu nggak kenal diri kamu, ya nggak? Karena wah, gua mampunya 5 nih, gua bisa nerima challenge. Ya gue bisa nih nerima challenge tapi 6 maksimal, 6. Kalau sampai 10 jangan dulu gitu kan. Wah, bisa perut sakit gitu kan. Itu bagian sederhana dari kamu mengenal batasan diri kamu gitu kan. Ini baru baru hal tentang memilih level seblak ya. Belum ke yang mengambil keputusan-keputusan penting. Contoh, keputusan karir. Karena penting juga nih, kamu lulus SMK. Wah, gue mau kuliah, kerja, apa nikah ya? Nah, itu kan bagian penting kan. Ya misalkan, oh gue kuliah nggak mampu nih. Wah, pengen kerja nih gitu kan. Pengen kerja di bagian apa? Kerja kan sekarang banyak. Nih, ada nih di ruang BK tuh ada pohon profesi masing-masing bidangnya ada. Itu jurusan apa? Itu ada di ruangan aku aja. Kalau menurut saya ambil nih. Itu ada. Dan itu sesuatu hal yang penting untuk ke depannya kan, keputusan-keputusan penting gitu kan. Nah, atau nikah, wah gue udah siap nih nikah nih, calon juga kebetulan udah ada misal nih. Eh, Gimana ya, udah siap apa belum ya si suami, nah calon suami gitu kan. Kalau udah siap ya tinggal bilang. Nah jadi itu tadi baru sebatas makan seblak, belum mengambil keputusan